Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keterampilan dalam Pendidikan IPS yang beranggotakan 2 orang, yaitu Yayan Winarsi dan Sri Mulyani. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian keterampilan dasar IPS itu sendiri, yaitu IPS menyediakan kajian terkoordinasi dan sistematis dengan mengambil dari disiplin-disiplin antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta ilmu-ilmu kemanusiaan, matematika, dan ilmu-ilmu alam. Kemudian, klarifikasi keterampilan dasar IPS. Keterampilan dasar IPS dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori. Namun, secara umum dapat terbagi atas 1. Words to this skill list. Contohnya adalah membaca, membuat outline, membuat peta, dan menginterpretasikan grafik. 2. Group project skill. Contohnya adalah berpikir kritis dan pemecah masalah, serta yang ketiga, social living skill. Contohnya adalah tanggung jawab, bekerja sama dengan orang lain, hidup dan bekerja sama dalam suatu kelompok. Kemudian, keterampilan penelitian diperlukan untuk mengumpulkan dan memproses data seperti berikut. 1. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi data. Kedua, mengumpulkan dan mengkoordinasi data. Ketiga, menginterpretasi data. Keempat, menganalisis data. Kelima, mengevaluasi hasil. Keenam, menggeneralisasi hasil. Ketujuh, mengaplikasikan pada konteks yang lain. Selanjutnya, perkembangan siswa dalam pengembangan keterampilan dalam IPS. Pertama, keterampilan kognitif yang dimiliki anak adalah mengklarifikasi, konservasi, merangkai, mengurut, membandingkan, memahami perbedaan waktu, memahami hubungan, mengkoordinasi dan mengingat informasi, mengenal tindakan, mengenal objek, mengenal perubahan dimensi, serta membuat hipotesis sederhana. Gaya berpikir anak usia sekolah adalah konvergen, divergen, verdefenses. Selanjutnya, metode mengajar IPS atau ilmu sosial. Pertama, mengajar dan interaksi edukatif pada pengajaran IPS. Pendidikan atau disempitkan dalam pengertian pengajaran adalah satu usaha yang bersifat sadar dan tujuan, dengan sistematis terarah pada perubahan tingkah laku menuju kedewasaan anak didik. Karena mengajar merupakan peristiwa bertujuan, merupakan usaha yang sadar tujuan, maka mengajar harus berlangsung dalam suasana yang situasi yang sesuai dengan peristiwa dan usaha tersebut. Interaksi edukatif adalah interaksi sosial yang harus memiliki ciri-ciri. Yang ciri-cirinya adalah: pertama, ada tujuan yang dijelaskan dicapai. Kedua, ada bahan yang menjadi isi proses. Ketiga, ada pelajaran yang aktif mengalami. Keempat, ada guru yang melaksanakan. Kelima, ada metode tertentu untuk mencapai tujuan. Ketujuh, proses interaksi tersebut berlangsung dalam ikatan situasional. Selanjutnya, metode-metode yang diajarkan dalam IPS adalah yaitu metode ceramah. Adalah metode yang umum dipakai di dalam bentuk yang klasik, guru memberi ceramah, sedangkan siswa duduk mendengar, mencatat, dan menghafal. Selanjutnya, metode diskusi.
Jika metode ceramah belum dinilai cukup efektif, maka setelah guru selesai berceramah, dapat diikuti dengan diskusi antara guru dengan siswa, atau antara siswa dengan siswa lainnya mengenai materi yang dibahas. Kemudian metode tanya-jawab berlangsung dalam interaksi antara guru dan siswa setelah guru selesai berceramah atau diskusi. Dalam metode tanya-jawab terdapat beberapa jenis pertanyaan yang harus dikenali oleh guru di antara lain, yaitu pertanyaan mengingat, pertanyaan deskriptif, pertanyaan menjelaskan, pertanyaan sistematis, pertanyaan memilih, pertanyaan terbuka. Kemudian metode proyek. Metode proyek ini yaitu proyek di sini ialah semacam penelitian yang dilakukan di luar kelas atau sekolah, yang dilakukan oleh siswa, kemudian hasil akhirnya dibawa ke dan dibicarakan bersama di kelas. Selanjutnya metode karya wisata. Siswa dibawa mengunjungi objek-objek pemukiman transmigrasi, situs sejarah, museum, atau tempat wisata relevannya. Kemudian metode bermain peran, termasuk simulasi atau sosiodrama. Selanjutnya metode inquiry, termasuk metode yang paling canggih, yang menuntut fakta-fakta dan generasi lainnya. Kedua, kedudukan guru dalam mengajar IPS. Proses mengajar dan interaksi edukasi guru menjadi pelaksana dan penyelenggaraannya. Dalam rangka pengajar IPS, guru memiliki kedudukan tertentu yang sesuai dengan perannya sebagai guru IPS. Tetapi secara umum, kecakapan dan kemampuan yang dituntut itu berlaku pula bagi guru yang jenjang pendidikannya yang lebih tinggi. Hanya barangkali bobot, pendalaman dan luasnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan jenjang masing-masing. Selanjutnya, kemampuan mengorganisasikan dan menjabarkan materi pelajaran ke dalam bentuk yang mudah dilaksanakan, mudah dikelola. Materi yang berjudul Metode Pengajar IPS atau Ilmu Sosial. Yang pertama, mengajar dan interaksi edukatif pada pengajaran IPS. Pendidikan atau disempitkan dalam pengertian pengajaran adalah suatu usaha yang bersifat pendidikan. Suatu usaha yang bersifat sadar atau tujuan dengan sistematis, terarah pada perubahan tingkah laku menuju kedewasaan anak didik. Perubahan yang dimaksud menunjukkan pada suatu proses yang harus dilalui tanpa proses itu tujuan tak dapat dicapai, dan proses yang dimaksud di sini adalah proses pendidikan. Karena mengajar merupakan peristiwa bertujuan dan merupakan usaha yang sadar tujuan, maka pengajaran harus berlangsung dalam suasana dan situasi yang sesuai dengan peristiwa dan usaha tersebut. Interaksi edukatif adalah interaksi sosial yang harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Ada tujuan yang jelas dicapai. B. Ada bahan yang menjadi isi proses. C. Ada pelajaran yang aktif mengalami. D. Ada guru yang melaksanakan. E. Ada metode tertentu untuk mencapai tujuan. F. Proses interaksi tersebut berlangsung dalam ikatan situasional. Sehubungan dengan pemilihan dan penggunaan metode yang ada untuk pengajaran IPS, maka perlu lebih dahulu diketahui apa yang menjadi tujuan pengajaran IPS. Edwin Fenton menyebutkan 3 tujuan pendidikan IPS sebagai berikut. Yang pertama, problema pengetahuan. Yang kedua, pengembangan keterampilan inquiry. Yang ketiga, pengembangan sikap-sikap dan nilai-nilai. Ketiga, tujuan didasarkan pada taksonomi tujuan pendidikan menurut Benjamin S. Blount dan kawan-kawan mengenai tujuan pendidikan kognitif. Berkaitan dengan tujuan-tujuan pendidikan IPS di atas, maka guru harus memiliki metode yang dapat digunakan agar tujuan-tujuan pendidikan itu tercapai. Metode tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang umum dipakai di dalam bentuknya yang klasik. Guru memberi ceramah, sedangkan siswa duduk mendengar, mencatat, dan menghafal. Yang kedua, metode diskusi. Jika metode ceramah belum dinilai cukup efektif, maka setelah guru
selesai berceramah dapat diikuti dengan diskusi antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa lainnya. Yang ketiga, metode tanya jawab berlangsung dalam interaksi antara guru dan siswa. Setelah guru selesai berceramah atau membahas materi dalam metode tanya jawab, terdapat beberapa jenis pertanyaan yang harus dikenal oleh guru, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan mengingatkan hafalan, tujuan untuk mengungkapkan apa siswa telah memperoleh dan menguasai sejumlah informasi faktual yang diperlukan. Yang keempat, metode proyek. Pengertian proyek di sini ialah semacam penelitian yang dilakukan luar kelas atau sekolah, yang dilakukan oleh siswa, kemudian hasil akhir dibawa dan dibicarakan bersama di dalam kelas. Yang kelima, metode karya wisata. Siswa dibawa mengunjungi objek-objek pemukiman. Yang keenam, metode bermain pras, termasuk simulasi atau sosiodrama. Yang ketujuh, metode inquiry atau discovery, termasuk metode yang paling canggih yang menurut fakta-fakta dan generalisasi. Guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakat. Tugas guru sebagai profesi meliputi pendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Yang akan dikemukakan di sini adalah peran yang dianggap paling dominan dan klasifikasi guru sebagai berikut. Yang pertama, demonstrator. Yang kedua, manajer atau pengelola kelas. Yang ketiga, mediator atau fasilitator. Yang keempat, evaluator. Kemampuan mengorganisasikan dan menjabarkan materi pelajar ke dalam bentuk yang mudah dilaksanakan, mudah dikelola, dan mudah dimengerti oleh murid. Kriteria kompetensi di atas merupakan salah satu kunci keberhasilan guru mencapai tujuan instruksional IPS. Oleh karena itu, kriteria ini perlu dijabarkan lagi lebih lanjut. Yang pertama, menaruh minat yang penuh terhadap IPS. Yang kedua, menguasai hakikat IPS. Yang ketiga, menaruh minat yang penuh belum dapat menjadi jaminan yang maksimal. Yang keempat, berjiwa wirawasta. Yang ketujuh, untuk mampu mengorganisasikan dan menjabarkan materi pelajaran IPS. Kemampuan menggunakan variasi strategi pengajaran kelompok besar, kelompok kecil, dan murid secara individual. Yang pertama, dasar kepemimpinan. Pada hakikatnya, guru adalah seorang pemimpin di tengah anak didiknya. Yang kedua, guru harus menggali materi yang diajarkan dari fakta dan gejala dan bahkan masalah sosial yang praktis terjadi sehari-hari di masyarakat. Dasar kemampuan melakukan pengajaran tim. Guru harus memiliki kemampuan mengorganisasikan pengajar IPS dari murid peserta dikerjakan seefektif-efektifnya. Kemampuan melibatkan murid secara aktif dan langsung dalam mempelajari IPS. Kompetisi guru yang terakhir ini merupakan penerimaan kecakapan yang telah dikemukakan di atas. Kemampuan melibatkan murid secara aktif ini menuntut kemampuan guru sebagai pemimpin, sebagai stimulator, sebagai motivator, dan sebagai seorang wirawisata pada bidang pendidikan. Murid peserta pengajar IPS. Pada pengajar IPS, murid bukan hanya menjadi sasaran yang harus menerima materi yang diajarkan, mereka harus diperlakukan sebagai subjek yang menjalani proses belajar secara aktif. Mungkin sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.